Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, sebentar kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau masih memberkati kami. Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami, hingga kami dapat melakukan aktivitas kami dalam keseharian kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita Amsal 5 ayat 1. Amsal 5 ayat 1. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayahku adalah idolaku. Masihkah ada tulisan ini di zaman yang maju ini, yang orang sering katakan industri 4.0. Tulisan itu adalah pernyataan seorang anak kepada seorang ayah, karena di matanya ayahnya adalah segala-galanya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mulai dari dia kecil sampai dia seorang pemuda, dia melihat bagaimana seorang ayah hadir, memberikan petuah dan nasihat kehidupan bagi sang anak. Penuh dengan bijaksana ketika sang ayah memberikan arahan kepada sang anak ketika menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Sang anak mengarahkan telinganya untuk mendengarkan kepandaian seorang bapa. Arahan yang diberikan bapa akan dilaksanakan si anak, karena apa yang dikatakan sang ayah didengarkan dan dilakukan, bukan hanya didengar. Orang Batak mengatakan bukan hanya girik-girik ni pinggol. Seorang ayah yang bijak dan penuh wibawa akan memberi nasihat kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya melakukannya dengan baik. Dan itulah realita, dan itulah yang kita harapkan. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang demikianlah kita lihat dalam nats ini, ketika seorang ayah yang bijak memberikan hikmat nasihat kepada sang anak, dan anak mengarahkan telinganya untuk mendengar kepandaian ayahnya. Seorang ayah tidak mau satu orang pun anaknya jatuh ke dalam jurang dosa, jatuh ke jurang kejahatan yang sedang digandrungi anak-anak muda sekarang. Dia mau membangun sebuah keluarga yang sehat, jauh dari kejahatan, karena dia takut anak-anaknya terjerumus ke dalam dunia kegelapan oleh pemuas-pemuas seks bayaran atau perempuan-perempuan komersial. Bayangkan, ada orang yang tidak mengenal cinta sama sekali, tetapi dapat melakukan hubungan seks karena dia punya banyak uang. Saudara-saudara yang terkasih, hal itulah yang banyak dialami oleh pemuda. Dia tidak perlu ada ikatan. Yang penting
dia bisa lakukan berhubungan badan dengan lawan jenisnya karena dia punya duit. Bahkan dia bilang banyak perempuan yang susah diatur, padahal dia yang bermasalah. Makanya tidak heran banyak laki-laki melakukan kejahatan seksual dan banyak orang suka menjerumuskan diri ke dalam hal-hal yang tidak berguna. Hal itulah yang paling ditakuti oleh semua orang tua. Anaknya jatuh ke dalam pencobaan dan terjerumus ke dalam kejahatan. Dengan mudahnya orang mengakses situs-situs porno dan mudahnya mencari majalah seks, belum lagi begitu mudahnya untuk mengkonsumsi miras dan narkoba. Artinya, dalam kehidupan ini kita harus hati-hati, waspada supaya jangan terjerumus, dan sebaiknya jangan ada pelaku kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih, supaya itu jangan terjadi, yang dilakukan seorang ayah adalah menerima anaknya apa adanya, tidak menyakiti hati anaknya, melewatkan waktu bersama anaknya, menjalin hubungan dengan anaknya, menjadikan anaknya lebih penting dari segala-galanya, bahkan dari hidupnya. Untuk menyempurnakan hal itu, seorang ayah yang bijak harus memberi nasihat kepada anak-anaknya dan mampu mengarahkan ke jalan yang benar. Kita harus tahu dan mengerti, rumahlah tempat utama mendidik dan mengajar anak untuk mau mengarahkan telinganya mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya atau ayahnya. Seorang ayah yang baik juga tidak lupa mendoakan anak-anaknya supaya hidup di jalan Tuhan. Seorang ayah yang baik juga tidak lupa mendoakan anak-anaknya supaya hidup di jalan Tuhan. Karena kehidupan sangat tergantung akan firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang memberi semangat dan kekuatan supaya dia menjadi seorang ayah yang bijak di hadapan anak-anaknya. Hanya firman Tuhanlah yang memberi semangat dan kekuatan supaya dia menjadi seorang ayah yang bijak di hadapan anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman yang sudah kami dengar ketika seorang orang tua memberi nasihat, memberi petuah kepada anak-anaknya. Kami tahu Tuhan, sang anak sering menyepelekan, sering tidak mendengarkan apa yang dibilang orang tuanya. Nats ini mengingatkan kami sebagai anak, supaya kami mau mendengarkannya, supaya kami mau mensendengkan telinga kami. Kami mau Tuhan hidup. Kami mau Tuhan tidak terjerumus dengan kejahatan, dengan apa yang ada yang diinginkan oleh dunia ini. Untuk itu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, kuatkan kami supaya kami menjadi anak yang baik, supaya anak yang selalu mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Terima kasih Tuhan
Untuk itu berkatilah seluruh jemaat-Mu ini, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap keluarga mereka, rumah mereka, dimanapun mereka tinggal. Karena ketika Engkau memberkatinya, di situ juga mereka akan bersuka cita, karena Tuhan selalu menyertai, selalu memberkati jemaat-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Horas.